Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukur untuk hari baru yang Tuhan berikan bagi kita semua. Berjumpa lagi di Lensa Fata Gunung Payung. Apa kabar saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, selalu dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Mengawali aktivitas kita di hari ini, mari kita melandasinya dengan firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bersyukur bagimu Bapa untuk kehidupan yang boleh kami terima sampai di hari ini. Atas karya keselamatan Tuhanlah yang berlaku dalam kehidupan kami, maka kami mau mengucap syukur, serta kami mau melandasi seluruh kehidupan kami dengan firman-Mu. Untuk itu, ketika kami mau membaca dan merenungkan firman saat ini, mari Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu ada di dalam hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh memahami, mengerti, dan melakukan firman ini di dalam setiap perjalanan hidup kami. Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, inilah kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini pembacaan kita terambil dari Lukas pasal 14 ayat 15 sampai 24. Dan fokus ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-23 yang bunyinya demikian. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Demikianlah firman Tuhan, haleluya. Diberikan tema, keselamatan untuk segala orang. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pasal bacaan kita saat ini tidak terlepas dari ayat bacaan sebelumnya, di mana Yesus sedang memberikan ajaran tentang perjamuan siang atau perjamuan malam, dan siapa saja yang harus datang dan hadir dalam perjamuan tersebut. Nah, kita harus pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjamuan siang dan perjamuan malam ini adalah perjamuan makan. Dan tujuan pengajaran Yesus menggunakan perjamuan makan ini adalah bermaksud menyampaikan tentang kerajaan Allah. Oleh karena itu, dalam ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, dengan jelas Yesus menyatakan bahwa yang harus diundang dalam perjamuan makan adalah orang-orang miskin, orang-orang terlantar, lemah, dan cacat. Mengapa sampai Yesus mengajarkan demikian? Karena untuk ada di dalam kerajaan Allah, setiap umat Tuhan harus memiliki hati kasih yang tulus, yang peduli kepada mereka yang lemah, lapar, dan haus. Atas ajaran yang demikian, maka dalam ayat 15 yang menjadi bagian bacaan kita, di awal bacaan kita, ayat awal bacaan kita berisi tentang respon seseorang yang saat itu sedang mendengar ajaran Yesus. Ia mengatakan pada saat itu juga bahwa berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Mendengar perkataan yang demikian, Yesus pun merespon. Respon Yesus berisi tentang bacaan kita saat ini. Respon dari para undangan yang bisa kita lihat dalam ayat bacaan kita terhadap perjamuan besar yang pada akhirnya direspon dengan beraneka ragam pendapat. Yesus pun memberikan perumpamaan ini dalam ayat bacaan kita bahwa
betapa sulitnya orang masuk ke dalam kerajaan Allah. Dicontohkan, diandaikan sebagai sebuah jamuan besar yang sudah disiapkan dan undangan banyak diberikan pada siapapun. Itu tercatat dalam ayat 16. Ada beberapa hal yang terlihat dalam bacaan kita saat ini. Pertama, respon dalam ayat 18 sampai 19 ketika banyak orang diundang. Ada yang sibuk dengan pekerjaan dan usahanya. Itu dalam ayat 18 sampai 19. Lalu yang kedua dalam ayat 20, ada yang sibuk dengan kenikmatan relasi duniawi. Lalu yang ketiga, tak sedikit juga ada yang disibukkan dengan kesulitan hidup. Itu ada di dalam ayat 21 sampai 22. Jadi pengajaran Yesus tentang perjamuan makan siang dan malam dan seluruh orang diundang memiliki respon yang berbeda-beda. Ada yang memiliki alasan yang berbeda-beda, dan 3 alasan inilah yang tercatat dalam bacaan kita. Terlihat sekali undangan sukarela yang telah diberikan diabaikan. Undangan dengan paksaan untuk datang dalam kebahagiaan telah dikumandangkan, namun tetap tak dihiraukan. Dapat terlihat jelas dari bacaan kita bahwa sekalipun banyak orang diajak dalam perjamuan ini, ada yang kaya, ada yang terpinggirkan dan lemah, tetap saja akan ada berbagai dalih atau alasan yang akan digunakan untuk tidak hadir dalam undangan perjamuan tersebut. Jadi setiap orang yang ada dalam kerajaan Allah tidaklah dilihat dari status sosialnya, melainkan pengenalan dirinya akan Allah. Seberapa jauh ia hidup di dalam Allah. Dari jawaban Yesus ini maka dapat kita maknai bahwa ketika ada di dalam kerajaan Allah, tidaklah semudah yang dipikirkan oleh manusia. Ajaran Yesus ini juga mau menekankan tentang hal yang terpenting dalam hidup adalah relasi kita, relasi umat Tuhan dengan Dia, dengannya, dengan pribadi yang adalah Allah Bapa. Relasi yang kekal, yang sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu, marilah saudara-saudari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita diajak untuk bangunlah hubungan kita selalu dengan Tuhan. Jangan sampai kesibukan pekerjaan, bisnis kita menghalangi relasi kita dengan Dia, dengan Allah Bapa sumber kehidupan. Kesibukan kita dalam rumah tangga bukan berarti menyita waktu kita untuk datang kepadanya. Bahkan jangan sampai kesusahan hidup, persoalan-persoalan hidup menjadi alasan untuk kita menyalahkan diri atau menyalahkan Tuhan. Dan pada akhirnya relasi kita harus terputus dengannya. Ingatlah jemaat Tuhan, tak ada ruang atau alasan hidup apapun bagi kita untuk melupakan Tuhan. Karena kita tercipta untuk berelasi kekal dengan Tuhan. Mari senantiasalah tekun berdoa, bersekutu dan beribadah dengannya. Di dalam kehidupan keluarga masing-masing pribadi, di dalam kehidupan bergereja dan persekutuan yang ada. Karena kenapa? Tuhan melihat penyerahan diri kita yang sesungguhnya. Untuk itu, biarlah firman Tuhan yang sudah kita renungkan saat ini
menjadi nasihat, menjadi pengingat untuk kita semua agar selalu berelasi dengan Tuhan yang adalah sumber kehidupan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari dan kita sekalian. Mengaminkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan, buatlah kami untuk selalu setia, taat dan tekun membangun hubungan dengan Engkau. Karena relasi dengan Engkau adalah relasi yang kekal dari hari ini sampai selama-lamanya. Untuk itu, buatlah seluruh kehidupan kami masing-masing pribadi dalam keluarga kami, dimanapun kami berada, kami selalu mengingat Tuhan, membawa diri kami di dalam doa-doa syukur, dan kami mau beribadah kepada Engkau. Biarlah segala aktivitas duniawi yang ada ini tidak membuat kami melupakan Tuhan, tidak membuat kami menjadi orang-orang yang hidup hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Mari Tuhan, kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah dan penuh dengan segala keterbatasan. Bahkan kami juga adalah manusia yang berdosa. Namun karena karya kasih-Mu lah yang nyata atas kehidupan kami, maka kami boleh menerima karya keselamatan kekal dan abadi itu. Maka buatlah kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami ini kepada Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus dan di dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya. Amin.